Sayang, kamu belum tidur, desahnya pelan. Dia terlihat sulit menarik napasnya. Suaranya serak dan berat. Aku tidak segera menjawabnya. Apakah ibu sudah memarahinya tadi, pikirku menerka. Dan dia pasti merasa bersalah saat ini, pikirku benci. Aku tidak ingin terpengaruh dengan suasana, seolah-olah dia ingin meminta maaf sebentar lagi. Jadi aku langsung memutuskan untuk menyelesaikan masalah kami saat ini. Kamu sudah mendengar semua dari ibuku, jadi tidak perlu berbicara panjang lebar padaku. Pertunangan kita dibatalkan. Hubungan kita cukup sampai di sini saja. Aku membencimu. Ucapku berusaha untuk tetap tenang. Elia, kenapa kamu harus mengatakan semuanya kepada ibu? Dia jadi resah dan pasti jadi ikut terbebani dengan masalah kita, balas Parasli pelan. Aku tidak senang mendengar ucapannya yang terkesan santai. Dia sudah tahu jika aku sudah mengetahui semua kedoknya, tetapi dia masih bisa tetap tenang, pikirku kesal. Besok kamu bisa menyuruh Peter untuk mengurus kepulanganku. Sekarang aku ingin beristirahat, ucapku lalu berniat mengakhiri panggilannya. Elia, desahnya lagi. Jika memang rasa kepercayaan di hatimu tidak ada padaku, maka baiklah, mari kita hentikan pertunangan kita, ucapnya pelan. Tetapi darahku segera bergemuruh mendengarnya. Dia sepertinya menyalahkanku. Geramku merasa sesak sekali. Aku segera meremas kuat bantalku, agar aku bisa bertahan dan tidak segera memakinya dengan kasar. Ya, aku harap bisa secepatnya balasku datar. Tetapi mataku sudah berkaca-kaca. Aku akan bertanggung jawab, Elia. Setelah pesta pernikahan Jordan selesai, aku akan mengantarmu baik-baik dan menyerahkanmu kepada orang tuamu. Aku tidak ingin silaturahmi di antara keluargaku dan keluargamu terputus karena masalah pertunangan kita. Kuharap kamu bisa senang setelah kita putus. Maka kamu bisa bersama dengan Russell. Aku tidak akan menentangnya, balasnya pelan dan serak. Dadaku semakin sesak mendengar semua ucapannya. Apa kaitannya dengan Pak Russell? Dia sengaja mencari kesalahanku untuk menutupi semua kebohongannya. Geramku tidak tahan lagi dan emosiku segera meledak. Dasar sampah, bajingan gila, perusak wanita, penipu, teriakku keras dan marah. Memang Pak Russell jauh lebih gentleman daripada pria bajingan sepertimu, bentakku memakinya kasar. Dengar pria murahan, masalah kita tidak ada sangkut pautnya dengannya. Tapi berani sekali kamu mengkaitkan kegagalan pertunangan kita dengan Pak Russell. Dia jauh lebih baik dari pria murahan sepertimu, teriakku benci. Elia, cukup, bentaknya keras dan seperti kesakitan. Tetapi aku tidak peduli dan terus melanjutkan kemarahanku. Semua kebohonganmu telah diungkapkan oleh Matilda kepadaku. Kamu mengatakan kepada Bibi Mariana jika gaun yang kamu pilihkan untukku hanya satu-satunya dibuat oleh perancangnya. Tetapi tadi Matilda sudah memperlihatkan padaku dan di depan mataku sendiri. Gaunnya sama persis dengan milikku, dan itu adalah pemberianmu yang khusus kepadanya. Karena kamu sangat memahami seleranya, teriakku kesal. Awalnya aku bahagia dan percaya begitu saja jika gaun yang kamu pilihkan hanya untukku. Tetapi ternyata itu bohong. Terima kasih atas rasa sakit yang kamu berikan, ucapku sedikit gemetar. Dan ada lagi, ucapku mulai serak. Matilda sudah menunjukkan sesuatu padaku, dan itu membuat mataku terbuka. Ia menunjukkan semua gaya permainan ranjangmu yang luar biasa bersamanya selama ini, ucapku sinis. Foto-fotonya sangat panas dan intim. Aku sangat mengagumi bentuk tubuh kalian, sindirku semakin tajam. Satu lagi, kata Matilda, kamu sangat menyukai wanita yang masih murni. Aku jadi sedikit penasaran. Bagaimana kalau aku menjadi bekas pria lain?
Lalu setelah aku bosan dengannya, kita segera menikah. Bagaimana menurutmu? Sepertinya asik dan adil bukan? Ucapku menyindirnya. Elia, cukup, hentikan, bentak Pak Rasdi dingin. Rasdi, biar aku saja yang berbicara dengan Elia. Kamu tidak boleh lelah, ucap Peter tiba-tiba. Tidak Peter, aku tidak apa-apa, balas Pak Rasdi terlihat lemah. Sampah tidak perlu bersandiwara lagi dan berpura-pura lemah, seruku benci. Aku terus menekannya dengan mengeluarkan semua praduga jelekku tentangnya. Oh, kamu tidur di perusahaan saat ini. Apakah kamu ingin aku memanggil Matilda dan menyuruhnya datang ke perusahaan agar kalian bisa menikmati kemesraan kalian di ruang pribadimu? Ucapku mengejeknya. Elia, kamu sedang marah saat ini. Besok jika urusanku sudah selesai, kita akan membahas semua itu. Aku pastikan Matilda akan menarik semua kata-katanya, karena dia sudah membuat kita bertengkar lagi saat ini. Sayang, tidurlah. Aku menganggap semua kebencianmu padaku malam ini hanyalah mimpi buruk belaka. Buang saja gaun yang kuberikan padamu. Jika kamu tidak suka, selamat malam. Tidurlah yang tenang, balasnya lelah. Lalu tiba-tiba mematikan ponselnya. Rasdi, aku belum selesai, teriakku marah. Lalu segera meneleponnya kembali. Dan ponselnya ternyata sudah tidak aktif lagi. Dasar pria kurang ajar, geramku benci, dan aku ingin sekali memukulnya. Aku menangis kesal dan merasa tidak puas karena Pak Rasdi menghentikan percakapan kami. Besok paginya, pukul 5 pagi, aku masih sangat mengantuk dan lelah karena kurang tidur. Tetapi ketukan yang berulang-ulang di pintu dan Rai sibuk memanggilku membuatku harus membuka pintu untuknya. Elia, maafkan kami. Pagi-pagi ini kami harus mengganggu tidurmu. Ucapnya tidak enak dan sedikit lesu. Siapa mereka? Ucapku kebingungan melihat dua orang wanita yang berdiri bersamanya. Elia sayang, jangan biarkan tamu kita berdiri di pintu. Persilakan masuk nak, seru Bibi Meriana dengan ramah, yang tiba-tiba sudah datang tersenyum manis, mengundang kedua wanita itu untuk masuk. Ini adalah Catherine dan asistennya, perancang gaun yang dipanggil Rasdi untukmu, ucap Bibi Meriana lagi. Apa maksudnya? Gumanku kebingungan. Maafkan saya Nona Elia, ujar Catherine dengan ragu-ragu. Saya sudah bersalah karena tanpa sengaja sudah menciptakan model gaun Anda mirip dengan gaun orang lain. Dan Pak Rasdi sudah menegur saya dengan keras. Jadi saya mau meminta maaf dan mohon pengertian Anda untuk memberikan saya kesempatan mengganti gaun Anda menjadi model yang terbaru. Saya datang untuk mengukur tubuh Anda dan memastikan model apa yang cocok untuk Anda pakai. Saya meminta kerjasamanya, ucapnya berharap dengan rendah hati. Jika tidak, besok Pak Rasdi akan menuntut kinerja usaha butik saya di negara ini karena sudah sengaja menduplikat gaun pesanan Pak Rasdi untuk orang lain tanpa persetujuannya, ucap Catherine menjelaskan dengan raut wajah yang resah dan ketakutan. Apakah semudah itu untuk menekan Anda? Ucapku tidak percaya. Pak Rasdi sepertinya tidak main-main, dan sebagai perancang profesional, saya memang sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Tidak semua orang memberikan kesempatan kedua kepada orang yang sudah melanggar aturan. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah menekan dan memanfaatkan saya. Bahkan saya juga bisa kehilangan uang miliaran untuk menempuh jalan damai, ucapnya memelas. Elia sayang, Rasdi tidak bersalah atas gaun itu nak. Matilda sudah sengaja mengatasnamakan Rasdi saat memesan gaun itu untuknya. Tetapi karena sebentar lagi rumah ini akan mengadakan acara pernikahan, maka Bibi tidak ingin ribut dengan Matilda. Kuharap kamu mau mengalah dan sedikit bersabar, ucap Bibi dengan lembut. Elia, Matilda adalah sainganmu, jadi kuharap kamu tidak bodoh dan mudah dipengaruhi oleh niat jahatnya, seru Rais mengingatkanku. Baiklah, ucapku tidak mampu menolak, dan hatiku jadi berat menimbang semua masalah baru yang kuhadapi saat ini. Apakah aku sudah ditipu dan dijebak lagi oleh seseorang, pikirku gundah. 2 jam setelah pengukuran baju selesai, semuanya meninggalkanku di kamar.
dan Rice sedikit keberatan ketika aku mengusirnya. Setelah dia mengantar makan siangku ke kamar. Elia, aku harus mengajarimu sedikit cara menari untuk menyambut acara pernikahan nanti. Jadi setelah kamu beristirahat, panggil aku, atau aku yang akan datang nanti, ucapnya sebelum berlalu. Aku tidak bisa menikmati sarapanku sama sekali. Apa maksud semua ini? Apakah Matilda sengaja merencanakannya, sehingga seorang perancang terkenal seperti Catherine bersedia datang jauh-jauh lalu merendah seperti itu, pikirku bingung. Aku segera menelepon ibuku dan ingin sekali mengetahui hasil percakapannya dengan Pak Rasdi semalam. Elia, bagaimana perasaanmu nak? Apakah sudah baikan? Ucap ibuku dengan lembut saat dia menerima panggilanku. Aku masih tidak tahu bu, balasku gelisah. Apakah ibu sudah menegur Pak Rasdi? Ucapku to the point. Elia, dia sudah meminta maaf nak. Dia menyerahkan semuanya padamu. Dia tidak akan memaksamu jika kamu tidak mempercayainya, dan selalu sakit hati dengan masa lalunya. Setelah acara pernikahan saudara angkatnya selesai, maka kami akan menunggu keputusan kalian berdua di rumah nanti. Nak Rasdi ingin perpisahan kalian tidak membawa masalah di kemudian hari. Jadi Elia, ibu rasa dia juga sudah menyerah dengan hubungan kalian ini, balas ibuku sedih. Mataku segera memanas dan hatiku terasa sakit. Iya bu, jika dia sudah berkata demikian, maka itulah yang akan terjadi. Ucapku menahan diri untuk tidak menangis. Elia, berpikirlah yang tenang nak. Ibu tidak ingin kamu menyesal nanti. Bicaralah baik-baik dengan Nak Rasdi. Ibu juga tidak berani membujukmu untuk menerima dan memaafkannya. Kamu yang menjalani kehidupan masa depanmu. Jadi semua keputusan ada di tanganmu. Hanya saja nasihat dari ibu untukmu, bicaralah baik-baik dengan Nak Rasdi dan tidak perlu terlalu emosi. Berpikirlah sekali lagi sebelum mengambil sebuah keputusan. Juga hiduplah sederhana, dengan hati yang sederhana. Jangan angkuh dan merasa lebih tinggi. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana sebuah kebahagiaan bisa datang dan menghilang dalam hidup kita. Beberapa pasangan sebelum menikah selalu bertengkar. Mungkin setelah menikah pasangan itu bisa selalu akur dan bahagia. Dan begitu juga sebaliknya. Elia, coba pikirkan dan bandingkan perasaanmu setelah kehilangan Ronan dan Rasdi nanti. Manakah yang tidak mampu kamu lepaskan? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jika memang keduanya sama-sama menyakitimu dan kamu mampu melupakannya, maka tinggalkan semuanya. Tetapi jika hatimu merasa berat untuk melepas, maka berhati-hatilah untuk memilih dan mengambil keputusan. Ibu ingin memberikan kabar baik kepadamu, ucap ibuku, saat aku hanya diam dan sedikit terisak mendengar semua nasihatnya. Usaha toko berjalan sangat lancar dan ramai dengan pengunjung. Itu karena ibu yang selalu turun tangan dan sekarang jadi pengawasnya. Ucapnya ceria membuatku jadi sedikit tersenyum. Nak Russell dan David datang berkunjung ke toko, sekalian mengurus pekerjaannya di kota X. Mereka bertanya sedikit tentangmu, ucap ibuku membuatku merasa bersalah. Kepada Pak Russell, kakek dan nenekmu untuk sementara ini tinggal di kampung kita, dan setelah kamu pulang ke kota X, mereka akan kembali ke rumah kita. Ayahmu dan Eden meminta oleh-oleh yang mahal, pesannya. Jika kamu pulang, dan semua karyawanmu juga tidak lupa meminta oleh-oleh darimu, ucap ibuku lagi, dan akhirnya mengakhiri panggilannya. Setelah aku berjanji akan membawa oleh-oleh seperti yang diminta. Aku membuka aplikasi album foto, galeri di ponselku, dan melihat semua foto-fotoku saat berjalan-jalan dengan Pak Rasdi. Senyumannya, wajahnya, aku melihat semua ekspresinya. Apakah aku bisa melupakannya, pikirku bingung. Kenapa aku marah jika melihatnya mendekap wanita lain? Kenapa setiap kali kami bertengkar, dia selalu memiliki seseorang yang membelanya, dan aku selalu kedapatan terlalu egois dan buru-buru dengan keputusanku. Tinggal 2 hari lagi. Aku ingin keputusan yang kubuat kemarin benar-benar tidak salah, dan semoga aku tidak menyesal.
Hari ini Rais tidak membiarkanku kemanapun dan seharian bersamaku di rumah. Dia mengajakku menari, sebuah tarian yang unik, dan aku sedikit malu jika harus menari seperti itu nanti. Tarian ini sudah umum dilakukan untuk menghadiri pesta pernikahan di kota ini, Elia. Bosku Pak Rasdi bahkan sangat lincah menari seperti ini. Jangan sampai nanti orang lain merasa kasihan padanya karena melihat pasangannya tidak bisa menemaninya menari, ucap Rais mengingatkanku berulang-ulang. Lalu beberapa wanita pekerja dari sebuah sauna diundang oleh Bibi Meriana agar melakukan pijatan untuk merilekskan dan memanjakan tubuh. Dua wanita yang melayaniku sangat telaten dan pintar. Aku tertidur dan pasrah diperlakukan oleh mereka. Pedikur dan medikur, serta luluran, disertai pijatan yang nyaman membuatku terlena. Riz, seperti menghadapi malam pertama saja, celutukku sambil mengantuk keenakan. Elia, mungkin Bos Rasdi ingin kamu sedikit rileks agar darah tinggimu menghilang. Dia meminta Bibi Meriana untuk melakukan semua ini agar pikiranmu tidak semeraut, balas Rais tertawa geli. Keningku segera berkerut. Darah tinggi, dasar pria mesum. Bukankah dia yang menyebabkan aku seperti ini? Geramku dengan gemas. Elia, kita tidur bersama malam ini karena besok aku harus mendampingimu. Besok pagi pukul 7, gaunmu akan diantar secara pribadi oleh Catherine dan dia bersama asistennya yang akan mendandanimu. Besok pukul 10 pagi, acara pernikahan akan dilangsungkan di gereja. Aku bertugas mengantarmu ke sana karena bos tidak pulang malam ini, ujarnya bersemangat. Dia bersama Peter menunggumu di gereja besok, ucapnya sambil membereskan kopernya lalu pergi mandi ke kamar mandi dengan santai. Kenapa dia tidak pulang, pikirku gelisah. Apakah untuk menghindariku? Apakah dia dan Matilda sedang bersama di perusahaan sekarang? Aku tidak melihat Matilda seharian ini, pikirku sakit dan cemburu. Dadaku berdebar kencang dan aku marah membayangkan jika mereka bersama saat ini. Terserahlah, yang jelas setelah pernikahan selesai, maka kami akan segera putus. Untuk apa memikirkan bajingan sampah seperti itu, pikirku sakit hati.